apa kabar? Besti-besti aku semuanya. Balik lagi kita di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Pasti sehat semua dong, semuanya ya kan? Insya Allah ya kan? Pasti bahagia juga kan semuanya, tidak ada galau-galau kan? Kalau masih galau sih, nih nonton deh video Nurina Tok Tok ya. Karena seperti tagline-nya, Nurina Tok Tok akan bikin perasaan kamu happy terus, no galau-galau cencunya. Oke, kita kali ini mau lanjutin bahasan tentang apa ya? Minggu lalu tentang apa ya? Ada yang masih ingat gak sih? Iya bener, kita mau lanjutin bahasan tentang temen nih sekarang. Bukan pasangan ya, tapi temennya yang nempel terus sama kita ya. Kita mau ke sini dia ikut, mau ke sini dia ikut gitu. Pokoknya nempel aja terus, seolah-olah kita tuh bestinya paling baik seluruh dunia. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Justru kita ini kan seneng kan. Apa namanya seneng lah gitu kan ya, jadi teman baiknya dia. Tapi kan nggak setiap kegiatan kita dia harus ikut kan, ya kan? Kita mau ke sini dia ikut, ke sini dia ikut, terus dia gitu dia ngide aku bawain ini ya, bawain itu. Betul, bagus, alhamdulillah senang sih. Cuma kan nggak perlu tiap kita pergi dia ikut toh. Temen kita kan bukan dia doang, ya nggak? Nah, bagaimana caranya supaya temen kita ini, si bestie kita ini nggak selalu ikutan kalau kita pergi? Gimana kira-kira ya? Agak ribet juga ya. Tapi nanti kalau dia marah gimana? Nah, cocok. Nggak perlu takut dia marah. Ya, karena di sini saya tekankan sekali lagi, tidak ada yang salah. Ya, jadi nggak perlu takut si Anu marah, si itu marah. Nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang benar juga sebenarnya. Nggak ada yang salah aja pokoknya ya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih? Tips selanjutnya supaya teman kita itu, si bestie kita itu nggak ikut-ikutan terus kemana kita pergi adalah nih yang kelima ya, yang 1-4-nya ada di minggu lalu. Kamu tonton deh, di situ lengkap dengan contoh-contoh keadaannya, kondisinya kayak gimana ya. Kamu relate nggak sama contoh-contoh yang saya sebutin? Ya, oke, next yang kelima adalah jangan selalu update rencana. Iyalah, kalau misalnya kita mau pergi gitu ya, jangan diupdate rencananya. Supaya apa? Supaya dia nggak tahu ya. Tapi kan kita sebagai seorang yang di zaman sosial media sekarang, apa-apa posting gitu kan ya, senang aja gitu. Tapi di satu sisi nanti dia lihat, begitu dia lihat, ih dia kemana nih, teman aku kemana nih, aku ikut, aku hubungi gitu ya. Pernah nggak? Ih pernah banget. Jadi ini pengalaman pribadi saya ya, bukan pengalaman pribadi saya sih, pengalaman pribadi teman saya ya. Dia waktu itu pergi bersenang-senang sama kita, sama saya juga gitu ya. Kan memang satu orang itu belum tentu punya satu circle saja kan, pasti punya circle yang lain gitu. Dan dia kebetulan pada saat itu perginya hangoutnya bareng circle saya gitu ya kan. Dia pergi terus udah gitu happy segala macam. Begitu pulangnya dia upload lah di medsosnya dia. Nah terus temennya itu, dia dihubungi oleh temennya, ditanya dong, kamu kemana tadi, kok di rumah siapa, kok seru ya, kok gua nggak diajak ya. Halo, tidak semua kegiatan yang ada teman kamu harus ikut ya. Kasihan, teman kamu kan juga punya temannya sendiri, dia punya perasaan pengen senang-senang sendiri tanpa kamu, ya kan? Lagi pula kalau misalnya teman kamu bersenang-senang tanpa kamu, itu tidak berarti dia benci kamu, ya kan? Dia cuma mau cari kesenangan aja di tempat yang lain. Ya, tidak ada kewajiban bagi teman kamu itu untuk selalu ngajak kamu kemanapun kamu pergi. Ya, nih saya jelasin sedikit mengenai jangan selalu update rencana. Kurangi ya teman-teman ya, bestie aku semuanya, kurangi memberi informasi rencana agar dia tidak terus ikut ya. Jadi tahan dulu itu jempolnya mau posting. Aduh besok seneng deh, besok mau kesini sama teman-teman aku, udah kebayang happynya gini. Stop ya. Kalau perlu
ya jangan nggak perlu juga sih, update status gitu ya. Atau kalau kamu bener-bener perlu, ya udah hide aja dia dari status kamu, bisa kan ya di media sosial kayak gitu ya. Jangan selalu memberitahu detail kegiatan atau tujuanmu kecuali kamu memang ingin dia ikut mancing, kalau itu mah namanya ya. Kalau kamu nggak mau dia ikut, ya udah nggak usah posting, nggak usah dipancing-pancing dianya. Yes, gampang aja sih kita mah ya. Oke. Yang selanjutnya adalah alihkan perhatian ke kegiatan lain. Ya, penjelasannya kayak gimana nih? Jadi kamu ajak dia punya kegiatan sendiri. Atau temukan teman baru agar tidak tergantung padamu. Ya. Contohnya, jadi daripada dia nempel terus sama kamu, dikit-dikit ikut sama kamu tanya sama dia, misalnya dia seneng apa ya? Dia seneng menjahit, ya bolehlah menjahit atau apalah gitu ya. Kamu bilang sama dia, kamu suka jahit ya? Tahu nggak di mana gitu? Kan ada komunitas tentang menjahit. Kamu udah ikut belum? Nih, kalau belum aku kasih nih linknya, kamu ikut di situ aja ya, pasti seneng kamu ketemu teman-teman yang satu hobi gitu ya. Kayaknya pasti kamu cocok banget deh sama komunitas itu ya. Jadi kamu carikan teman baru untuk si teman kamu itu ya. Pasti deh abis gitu dia akan sibuk dengan circle barunya dan nggak ikut-ikut kamu lagi. Oke dong, yes. Yang selanjutnya adalah beri tugas atau peran. Nih, kalau misalnya kamu mau ada acara gitu, tapi dia udah terlanjur tahu kamu mau pergi, mau nolaknya kan juga nggak enak. Ya udah, kamu kasih aja dia tugas, gitu, ya. Kamu kasih tugas, kamu kasih tanggung jawab supaya dia nggak terlalu nempel sama kamu. Gitu ya, bilangnya gini, kita kan mau pergi nih besok nih kesini ini, coba tolong kamu handle ini ya, tolong beliin snack kayak apa gitu ya, kamu tanggung jawab sama snacknya deh ya, atau logistiknya deh, atau apanya deh gitu ya. Jadi kita bisa bagi-bagi tugas nih gitu, jadi dia punya tugasnya sendiri dan kamu otomatis tidak terganggu sama kehadiran dia yang selalu nempel sama kamu. Ya, gampang sih sebenarnya, cuma butuh keberanian untuk ngomong itu ke dia. Ya, nggak apa-apa, belajar aja. Ya, karena terus terang aja nggak ada yang salah dalam hal ini. Ya, nggak ada yang salah, jadi kamu jangan takut salah. Oke? Selanjutnya adalah kamu tetapkan waktu kamu sendiri. Ya, kamu harus bisa menegaskan bahwa kamu punya waktu untuk diri sendiri. Which is itu penting banget. Ya, kalau kamu udah punya waktu untuk diri sendiri, jangan sampai orang lain ikut. Ya namanya juga waktu sendiri untuk saya sendiri gitu. Orang lain gak usah ikut-ikutan. Ya, nggak dia dan nggak bukan yang lain gitu. Ya. Terus gimana ngomongnya ke si temen yang selalu nempel ini? Nih, aku kasih tips ya, aku kasih line-nya supaya kamu bisa ngomong ke dia. Ya. Bilang gini, aku udah janji sama diri sendiri untuk jalan-jalan sendirian setiap hari Jumat. Contoh ya, setiap hari Jumat. Jadi tolong kamu jangan ikut dulu supaya saya bisa refleksi dan tenangin pikiran. Udah, kamu nggak usah ikut dulu ya. Gue mau jalan-jalan sendiri. Ya, kalau kamu mau juga, ya udah kamu jalan-jalan sendiri juga sana, nggak usah bareng aku. Gitu. Ya, kalau saya pikir sih orang kayak apa juga pasti tahu, pasti paham kan, langsung connect gitu. Wah, dia nggak mau gue ikut nih, dia pasti paham gitu. Kecuali ya kalau orang yang nggak mau tahu ya, nggak mau paham gitu ya. I'm sorry lagi batuk-batuk ini soalnya ya. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir nih, saya kasih tips kamu terakhir supaya kamu bisa menjauh dulu dari teman yang selalu nempel sama kamu adalah
Tegur dia kalau sudah mengganggu. Betul. Kalau menurut kamu masih biasa-biasa aja, masih bisa diterima, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah mengganggu, ya udah omongin aja, nggak usah didiemin. Karena kalau didiemin, dia akan begitu terus, begitu terus, begitu terus, dan kamu akan mulai tersiksa. Ya, aduh, tersiksa banget kalau soal gitu ya. Nggak usah takut-takut, tegur aja kalau dia sudah mengganggu ya. Nih, tegur itu bukan berarti kamu galak ya, tapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu tegas. Tolong jangan ikut, saya mau sendiri, titik. Tegesin aja bener-bener ya. Terus kalimatnya gimana ngomong sama dia? Nih saya kasih contoh. I'm sorry, aduh gak enak banget ini. Aku ngerasa kamu terlalu sering ikut kemana-mana ya. Aku butuh ruang juga loh ya. Aku mohon kamu bisa ngertiin aku, titik. Udah, untuk kali ini, atau kalau aku nggak minta kamu temenin aku, tolong jangan ikut, tolong jangan nanya-nanya rencana aku mau kemana. Tegesin aja kayak gitu ya. Nggak usah merasa yang nggak enak feeling, aduh nanti nggak suka, nanti kalau misalnya dia marah gimana. Nggak usah ya. Saya tekankan sekali lagi, bener-bener satu tips paling penting dalam menghadapi situasi ini adalah jangan minta maaf kalau kamu nggak salah ya. Kamu tuh berhak, kamu tuh perlu punya waktu pribadi. Jadi jangan ngerasa bersalah, aduh dia mau ikut tapi kan aku nggak pengen, aduh nanti kalau aku ngomong sama dia nanti dia marah. Enggak, nanti aku salah. Enggak ada yang salah ya. Omongin aja bener-bener. Kalau kamu merasa dia adalah sahabat kamu, atau dia merasa kamu adalah sahabatnya, pasti dia akan paham ya. Bilang juga sama dia, kamu kan tahu kamu tuh sahabat aku sahabat kamu. Jadi kalau aku sudah bilang gini, pasti kamu paham ya kan. Jadi tolong jangan ikut aku untuk kegiatan yang satu ini, kamu kesana dulu ya, kamu cari kegiatan yang lain dulu ya, gitu aja ya. Tegaskan bahwa setiap orang butuh ruang dan pertemanan yang beragam, itu penting banget ya. Nggak mungkin satu orang temennya dia saja, pasti dia butuh teman-teman yang lain ya kan. Nah kamu jelasin ke teman kamu ini bahwa aku tuh butuh teman yang lain, bukan berarti aku nggak suka sama kamu, bukan berarti aku lupa sama kamu, gitu ya. Nah ini adalah satu tips yang terakhir yang mau saya kasih adalah jangan menghindar lewat alasan palsu terus menerus ya. Sekali lagi, lebih baik kamu jujur, oke? Jangan bohong, oh kemarin aku kesini, enggak kok, aku nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jangan begitu, capek nanti kamunya sendiri, dikit-dikit bohong. Padahal untuk sesuatu yang tidak perlu berbohong, bilang aja, iya saya kemarin ke situ, kenapa kamu mau ikut ya? Aduh next time aja ya, nanti deh kita bikin acara, terus kalau ini ya udah kamu ikut. Udah, nggak usah merasa bersalah ya. Biasanya sekali lagi orang-orang people pleaser ini pasti akan aduh nggak enak, nggak usah ngerasa nggak enak ya. It's not your fault, bukan salah kamu. Oke? Gimana? Ini bahasan saya sudah mulai habis ya. Kamu masih ada masih ada unek-unek, boleh sok aja kirim ke kita ya. Ingat-ingat Nurina Talk Hotline pindah ya, bukan di WA lagi tapi di IG. IG-nya di mana sih kakak? Di sini ya kan, di sini di IG ini. Pastikan kamu follow dulu tapi ya, biar kebaca langsung ya. Itu kamu mau curhat boleh, mau saran boleh, mau kritik boleh, terserah ya. Kamu ke situ nanti insya Allah akan ada orangnya yang standby di situ untuk membacain semua DM kamu
ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ingat-ingat Nurina Tok Tok video panjang akan akan upload setiap hari Senin jam 5.25 ya. Video panjang itu membahas bahasan yang lebih detail, kira-kira 15 atau 20 menit. 20 menit juga kebanyakan sih ya durasinya ya. Dan ada video short setiap hari Senin sampai Minggu. Jam berapa? Jam 5.25 juga ya. Itu berisi quote-quote yang relate dengan bahasan di hari Seninnya atau relate dengan bahasan di video panjangnya ya. Kalau video short itu palingan cuma 15 detik atau 20 detik, nggak sampai, paling lama 1 menit. Itu lama banget kalau ada quote 1 menit ya. Nggak lama deh. Jadi misalnya kalau kamu lupa Kakak Nurina ini bahas apa sih hari Senin kemarin, nah tonton aja video quote-nya, video shortnya ya. Abis itu ya udah nonton lagi video yang panjangnya supaya kamu paham kayak saya lagi ngomong apaan gitu ya. Baiklah, kalau gitu saya pamit dulu. Mudah-mudahan insya Allah video saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi, dan insya Allah bisa mencerahkan. Baiklah, kalau begitu terima kasih ya nonton. Tunggu video saya minggu depan yang akan membahas tentang nggak usah diomongin dong, rahasia. Tunggu aja minggu depan ya. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman besti-besti aku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.